Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin kaget, Korea Selatan gagal total di Piala Asia, Jurgen Klinsmann dipecat dan digantikan Park Hang-seo. Ini penjelasannya. Bocor daftar nama pemain Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong panggil nama ini. Alhamdulillah, kabar gembira, naturalisasi Martin Paes temui titik terang. Hasani angkat bicara sampai ngomong berani kayak begini dan langsung direspon Arya Exco PSSI. Fantastis Pak Ketum, Timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023. Erick Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI. Saya ingin lebih. Luar biasa, auto gegerkan Thailand. Port Football Club sukses menang besar. Asnawi langsung jadi sorotan. Ini penjelasannya. Bikin kaget, Korea Selatan gagal total di Piala Asia, Jurgen Klinsmann dipecat dan digantikan Park Hang-seo. Ini penjelasannya. Kegagalan The Taeguk Warriors tersebut pun mendapat banyak sorotan, salah satunya wali kota Daegu, Korea Selatan, Hong Jung-pyo, yang juga mengkritik Jurgen Klinsmann. Saya tidak tahu mengapa asosiasi sepak bola kita hanya ingin membayar sejumlah uang atau gaji besar untuk mendatangkan pelatih asing, ujar Hong Jun-pyo. Kritikan ini diberikan karena gaji Jurgen Klinsmann dinilai cukup fantastis dengan perkiraan 32,8 miliar per tahun. Tentu hal ini karena Park Hang-seo tak hanya berhasil membawa Vietnam berprestasi. Pemain sepak bola negara kami adalah pemain kelas dunia, dan ada banyak pelatih berbakat seperti pelatih Park Hang-seo, kata Hong. Ada banyak pelatih Korea Selatan yang lebih baik daripada pelatih asing, bahkan gajinya tak sebesar itu, tutur Hong. Kita ada pelatih Park Hang-seo, Hwang San-hong, dan Cho Kwon-ra, jelasnya. Bocor daftar nama pemain Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong panggil nama ini. Hal ini disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengaku bahwa ia sudah melihat daftar pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Daftar pemain itu pun juga sudah diinformasikan ke klub-klub Liga 1. Hasilnya, klub-klub Liga 1 setuju untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Sumarji senang dengan dukungan penuh yang diberikan klub-klub Liga 1 kepada Timnas U23 Indonesia. Saya kira kalau kemarin melihat daftar pemain yang ada, tidak ada yang lebih dari 3 pemain dalam satu klub. Saya sudah lihat itu satu-satu pemain yang akan dipanggil, kata Sumarji. Sementara itu Bayangkara juga menyerahkan 2 nama. Di kami juga ada 2 pemain yang dipanggil, yakni Witan Sulaiman dan Titan Agung. Saya kira ini tidak ada masalah karena ini untuk kepentingan negara juga. Kami akan jalani apapun hasilnya nanti, tutup Sumarji. Alhamdulillah, kabar gembira, naturalisasi Martin Paes temui titik terang. Hasani angkat bicara sampai ngomong berani kayak begini dan langsung direspon Arya Exco PSSI.
Sebelumnya, Hassani menyampaikan bahwa masih ada peluang bagi Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia. Ini melihat banyak ayat pada pasal 9 FIFA tentang peluang Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia. Hassani melanjutkan bahwa kasus yang menimpa Maarten Paes ini hampir sama dengan Jordi Amat waktu pernah membela timnas U21 Spanyol. Arya pun langsung menanggapi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Hassani yang sudah memberikan masukan kepada PSSI tentang kondisi Maarten Paes. Namun yang pasti permasalahan Maarten Paes ini berbeda dengan Jordi Amat. Mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hassani sudah kami teliti, tapi ada proses yang harus kami kerjakan terlebih dahulu, ucap Arya. Kata Arya, PSSI saat ini sedang fokus agar Maarten Paes bisa dinaturalisasi terlebih dahulu. Setelah itu PSSI baru berkoordinasi dengan FIFA untuk memperjuangkan kiper asal Belanda tersebut. Fantastis Pak Ketum, Timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023. Erick Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI. Saya ingin lebih, merasa belum puas dengan prestasi yang dicetak Timnas Indonesia baik usia muda maupun senior. Hampir setahun Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tepat pada Senin (12 Februari 2024). Setelah hampir setahun menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir pun melihat perjuangan Timnas Indonesia baik kelompok usia maupun senior. Selain itu, dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick juga memperlihatkan Timnas Indonesia yang tampil melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Tentu saja perjuangan Timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia U23 2024 hingga berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang terbaru. Erick Thohir memperlihatkan kilas balik tim merah putih selama setahun kepemimpinannya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa setelah setahun resmi menjadi ketum PSSI memang ada prestasi yang membanggakan. Namun, Erick mengaku bahwa ini baru permulaan dan Timnas Indonesia harus bisa lebih berprestasi lagi ke depannya. Dalam pernyataannya, Erick seperti menyatakan belum puas dengan hasil yang diraih Timnas Indonesia. Pasalnya, ia berharap sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini baru awal. Semoga sepak bola kita semakin maju dan berprestasi, ujarnya. Luar biasa auto gegerkan Thailand, Port Football Club sukses menang besar, Asnawi langsung jadi sorotan. Ini penjelasannya. Klub anyar tempat bermain Asnawi Mangkualam Port Football Club berhasil meraih kemenangan besar dalam laga lanjutan Liga 1 Thailand lawan Pelistero. Meski berstatus tim tamu, Port Football Club tampil mendominasi pada kesempatan tersebut. Bahkan tim yang pernah dipimpin oleh Madam Pang itu sudah unggul 2 gol pada babak pertama. Hasil ini membuat Port Football Club mendekati puncak klasemen. Port Football Club naik ke peringkat ketiga dengan raihan 32 poin. Poin tersebut terpaut satu angka dengan Buriram United dalam kurung posisi kedua dan 5 poin dari Bangkok United. Asnawi sendiri jadi sorotan di sosial media Instagram Port Football Club.